Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Guys, kalian harus berterima kasih ya kepada Bang Jejaka ini. Karena komentarnya membuat saya akhirnya bikin video ini guys, gitu. Kalau tidak, ya mungkin saya masih akan menggoda para haters. Oke, kita langsung aja ya. Ini saya turunin sebentar. Nah, gini guys. Di video ini saya ingin mengatakan bahwa sudah terbukti guys, kalau metode kita ini ya, yang sedang kita pelajari ini, itu adalah metode yang mempunyai standar baku yang jelas. Dan itu sudah terbukti. Terbukti dari video sebelumnya ya, yang saya entry kapan hari itu. Oke, untuk review di awal supaya teman-teman ingat ya. Jadi gini, saya memulai dari perspektif bawah ya. Jadi kapan lalu itu saya membidik setup 1C. Masih ingat ya teman-teman ya? Saya entry di sini, nah naik. Ternyata saya loss ya di sini. Tidak terduga di sini dia turun dulu, ternyata ambil inducement dulu baru naik. Ya, di sini setup 1C berhasil ya. Berarti di sini adalah level boss. Level boss dalam perspektif kenaikan gitu. Oh, habis guys. Oke, nanti langganan lagi ya. Berarti ini bos ya guys ya. Nah, seperti ini. Nah, disahkannya itu berarti oleh candle bullish ini ya, baru body break ya, baru sah. Jadi level ini, level bos ini sudah sah gitu. Ini sah menjadi low valid. Nah, kayak gini ya. Berarti ini high. Nah, high, low, break. Gitu ya. Nah, kemudian di entry berikutnya, waktu itu saya analisa ini ya guys ya. Jadi dari titik tertinggi ini dia berhasil pullback. Kemudian naik lagi. Dan ini sudah menjadi internal structure. Oke. Kemudian dia turun. Nah, berarti kan ambil inducement ini guys. Gini kan. Nah, kalau ambil inducement berarti high ini valid. Betul ya? Nah, ketika sudah ambil inducement, kalau dia naik ngebreak high valid ini berarti dia bos. Kalau body break. Tetapi dia masih sweep kan? Betul? Nah, terus dia turun. Lalu saya mengingatkan, oh ini berarti ada market structure extend gitu. Ya. Lalu saya pindah di sini inducementnya. Ya. Nah, ternyata komentarnya itu, Bang, harusnya di sini inducementnya, bukan di bawah situ. Nah, harusnya ini Bang guys, sebagai inducementnya, bukan di sini. Nah, kalau ini sebagai inducementnya, berarti market structure extendnya ini turun, ambil inducement, berarti ini menjadi high valid. Nah, kayak gitu ya. Betul ya? Oke. Nah, sekarang gini guys. Dari video sebelumnya ya, itu adalah bukti bahwa ini metode yang kita pelajari ini standar bakunya itu jelas guys. Memang seperti kata Bang Jejaka tadi gitu loh. Ini ujian gitu loh. Dan ternyata apa? Saya lupa ya berapa ratus ribu komentar ya di video yang kemarin itu. Tapi semuanya yang berkomentar mengenai inducement itu berkomentarnya di inducement yang atas ini. Nah, ini haters protes lagi. Nggak semuanya Bang. Oke, saya pakai kata mayoritas gitu. Jadi mayoritas komentar yang membahas inducement itu inducementnya di sini, di atas ini, bukan di sini. Sekarang mengerti ya bahwa ini adalah bukti ya, mempunyai standar baku yang jelas ya.
Jadi anggaplah ini soal ujian. Ternyata mayoritas sepakat. Nah itu loh. Metode ini saya sodorkan ke sejumlah trader ya. Dan mayoritas sepakat di sini inducementnya. Artinya apa? Jelas ini standar bakunya. Gimana? Semakin panas? Oke. Jadi betul ya, jawabannya betul di sini guys. Gitu. Jadi inducementnya betul di atas sini ya, bukan di bawah sini. Nah, saya hapus. Kemudian saya entry di sini kan. Ya, saya marking OB terkuat di bumi. Ya, saya buy limit di sini. Kalau nggak salah waktu itu candlenya sedang berada di sini ya. Saya buy limit, akhirnya touch OB terkuat di bumi langsung ke Uranus. Gitu kan ya. Berarti ini menjadi bos. Artinya ini sudah valid low-nya. Ya. Kalau teman-teman berpikir, "Bang, abang kan buy ya. Tapi ada beberapa trader yang sell loh. Berarti belum baku dong. Belum baku secara sempurna dong metode ini." Nah, kalau pertanyaannya seperti ini salah konteks lagi guys. Sudah berulang kali saya bilang di video-video sebelumnya ya. Kalau sudah kena inducement, artinya sudah ada trading range high valid dan low valid di bawah. Artinya apa? Market sudah siap untuk follow trend. Siapnya kapan? Itu sudah masuk ranah analisa dan keputusan. Nanti saya jelaskan ya. Nanti saya jelaskan. Sekarang saya ingin memberi contoh seperti ini. Kenapa saya tadi bilang ini adalah bukti ya. Video kemarin itu adalah bukti bahwa metode ini adalah sudah baku ya, mempunyai standar baku yang jelas. Nah, sekarang gini. Saya akan membuat key level ya, membuat apa ya, SNR aja deh ya. Saya akan marking SNR di sini. Gimana menurut teman-teman? Bang, bukan di situ. SNR yang tepat itu di sini bang, di atasnya. Di mana guys? Ya di sini loh. Nah di sini. Ini SNR yang tepat. Sebagian lagi bilang, oh ya nggak di situ dong. SNR-nya itu di sini, di bawahnya sedikit. Nah di sini. Sebagian lagi, ya salah, ya di sini SNR-nya. Nah, oh ya salah, ya di sini SNR-nya. Nah, dari sini guys, bisa nggak teman-teman mencari perbedaannya? Perbedaan ini dengan metode ini, gitu. Metode SMC yang kita pelajari ini, key levelnya ya, level pentingnya itu high valid, low valid, inducement. Itu level penting. Dan semua sepakat, setuju. Mayoritas menjawab seperti itu. Tapi kalau saya menggunakan garis-garis ini, itu bukan mayoritas guys, tapi beragam. Nah, menurut teman-teman, lebih baku yang mana? Ya udah, saya nggak menggunakan kata baku deh, mendekati baku. Sehingga kalau kita sodorkan metode ke sejumlah trader, mayoritas itu menjawabnya sama, bukan beragam, sehingga menimbulkan subjektivitas tinggi. Paham ya maksudnya ya? Oke, saya kasih contoh lagi ya. Sebentar, saya hapus dulu. Oke, ini kita buat ini ya, anggaplah chart pattern. Kemudian saya bikin ya seperti trendline lah, kayak gini ya. Bang, trendline-nya nggak seperti itu. Trendline-nya tuh kayak gini bang. Ini gitu. Salah, trendline-nya itu seperti ini. Sebagian lagi bilang. Nah, ini baru. Ya salah dong. Trendline-nya itu ini dong.
Nah, dari sini, loh kan kena. Ya mungkin kebetulan. Nah, gimana standar bakunya? Apakah kalau metode ini saya sodorkan ke sejumlah trader, mayoritas akan menjawab yang sama? Mayoritas loh ya. 95% lah menjawab levelnya sama. Menggambarnya sama. Sulit kan? Oke. Tapi lalu gini guys. Lantas teman-teman jangan sampai ini ya menyimpulkan bahwa yang saya contohkan tadi SNR, kemudian Trendline atau apa, itu metode yang nggak bagus. Nah itu salah. Ya, itu pikiran yang salah, kesimpulan yang salah. Kenapa? Karena ada yang berhasil kok menggunakan itu. Gitu loh. Sudah saya berulang kali bilang juga di video-video sebelumnya bahwa kalau kita gagal guys ya, memahami sebuah metode, ya sudah, jangan anggap metode itu nggak work. Tapi cukup menganggap, oh mungkin saya nggak cocok dengan metode itu. Oke, saya akan belajar metode yang lain lebih giat lagi gitu. Metode itu nggak cocok buat saya. Ya sudah gitu aja loh guys. Ya, nggak perlu membuat drama seperti para netizen kok. Oke, sekarang kita bahas secara singkat aja mengenai standar baku guys. Ya, jadi di sini saya melalui channel CTC ini ya membantu teman-teman ya untuk backtest dan riset kita dalam rangka membuat metode yang sebaku mungkin, istilahnya kayak gitu ya. Jadi mempunyai standar baku yang jelas. Kita kan sedang belajar ini ya guys ya, technical analysis ya. Nah, technical analysis ini guys, saya bagi menjadi 3 fase ya guys ya, 3 tahap ya. Jadi fase pertama itu ya adalah sebuah metode guys ya. Teman-teman boleh pakai istilah teknik ya, pakai istilah strategi ya, pakai istilah setup dan lain sebagainya. Pokoknya ini tentang ini guys, ilmunya ya, pelajarannya ya, metodenya. Nah, apakah yang nomor 1 ini bisa kita mencari standar baku? Apakah bisa? Jawaban saya bisa ya guys ya. Oke, kalau para haters bilang nggak mungkin ada 100% baku, ya sudahlah, enggak apa-apa. Tapi mendekati baku ya. Seperti contoh yang di depan tadi, mayoritas semua trader itu mayoritas setuju, sepakat kalau level-level pentingnya, key levelnya itu di harga tersebut gitu loh ya. Karena kalau kita belajar metode ini guys, itu kan berhubungan dengan data lampau ya guys ya. Data lampau ini kita cari key levelnya ya. Nah ini kita bisa merumuskan guys ya. Dari riset kita rumuskan standar bakunya itu bagaimana. Kita berusaha mati-matian untuk mencari key level tersebut. Nah setelah itu masuk ke dalam fase kedua. Nah fase kedua ini masuk dalam ini guys, analisis ya, analisa. Saya lanjutkan lagi, nomor 3-nya itu lanjut ke keputusan ya, jadi keputusan entry. Nah nomor 2 dan nomor 3 ini apakah bisa kita bakukan? Kalau pendapat saya guys ya, stop dulu. Jangan bilang kalau analisa dan keputusan itu adalah sesuatu hal yang baku. Sulit guys. Kenapa? Karena ini sudah masuk ke ranah individual ya guys ya. Jadi setiap individu itu unik guys ya. Sulit untuk mendapatkan nomor 2 dan nomor 3 ini baku gitu loh. Coba teman-teman pikir, bisa nggak
semua orang itu analisanya sama persis. Keputusannya itu sama persis. Pasti jawabannya beragam gitu loh. Tapi kalau sebuah metode keilmuan yang kita pelajari ini bisa kok dicari mendekati baku gitu loh. Ngerti ya maksud saya ya? Nah, biasanya para nyinyir itu minta ketiganya ini baku gitu loh. Nah, itu kan ciri-ciri minta disuapin gitu. Padahal nggak bisa. Nomor 2, nomor 3 ini harus latihan. Harus latihan mandiri gitu loh guys. Harus individu latihan mandiri. Nah, saya bisa bantu apa di nomor 2 dan 3 ini? Saya bisa bantu di playlist. Playlist kumpulan analisa dan entry gitu loh. Jadi teman-teman bisa pelajari entry-entry saya di playlist tersebut. Ilustrasinya gini. Dalam metode kita ya, kita contoh harga naik, turun, naik. Anggaplah ini bos ya guys ya. Nah, kita mendapatkan high valid, low valid. Anggaplah di sini ada inducement ya. Pas ini naik, ini turun. Nah, ini kan valid. Oke. Nah, kita sudah sepakat nih semua bahwa ini trading range-nya high valid. Ya, ini low valid. Ya, inducement-nya tadi di sini kita sepakat nih. Ya. Nah, untuk analisa dan keputusan itu pastinya beragam, guys. Kenapa? Karena contoh di sini trader A akan bidik sell. Akan siap-siap buy-nya itu di sini. Gitu. Tapi ada lagi trader B contohnya. Ini saya pindah ke sini ya. Nah, kayak gini. Ini kena inducement. Nah, trader B ini dia langsung buy untuk lanjut tren gitu. Nah, antara 1 dan 2 ini gimana caranya bisa membakukan gitu loh. Karena ini berkaitan dengan analisa dan keputusan. Itu sudah masuk ranah personal guys gitu. Jadi yang berlaku di dalam trading range ini ya untuk analisa dan keputusan itu yang berperan penting itu personal risk management. Nah, risk management masing-masing orang kan berbeda. Nah, itu dilatih sendiri. Dia mempunyai resiko berapa gitu. Ya. Jadi, channel CTC ini membantu guys. Nah, membantunya itu ya mungkin mentok di sini ya. Saya akan mencoba bantu mati-matian riset supaya metode kita ini sebaik mungkin gitu loh. Contoh seperti di video kemarin yang menghasilkan ketika disodorkan ke publik, disodorkan ke sejumlah trader, mayoritas itu sama key levelnya, minimal itu dulu deh gitu loh. Kalau untuk keputusan pastilah berbeda gitu. Nah, untuk 2 dan 3 ini saya bisa bantunya ya melalui entry-entry saya gitu loh guys. Ya. Oke, jadi sudah terjawab ya guys ya. Jadi seperti ini ya market structure-nya ya kalau dari perspektif kenaikan ya. Nah, betul inducement-nya di sini. Nah, berarti terbukti bahwa metode yang kita pelajari ini sudah baku guys ya. Nah, untuk mempelajari inducement yang internal structure wani piro. Oke, jadi dari sini sudah clear semuanya ya guys ya. Ayo saya temani teman-teman untuk belajar bareng ya. Kita saling membantu. Teman-teman juga bantu saya ya untuk menyempurnakan metode ini gitu. Nah, untuk keputusannya teman-teman mau pakai standar baku yang mana itu terserah ya. Kita sudah punya gambaran melalui video-video di channel ini, itu gambarannya seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau mengubah, menyempurnakan sendiri, boleh, enggak apa-apa. Saya dukung kok ya. Itu lebih baik ya. Jadi teman-teman bisa punya setup sendiri, buatan sendiri gitu loh ya.
Oke, jadi seperti itu ya. Saya pikir semuanya sudah clear ya. Tambah semangat ya guys ya, belajarnya ya. Ayo saya temenin ya. Oke, sampai jumpa di next video. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin.